makan nasi. Berapa satu bungkus nasi? 10.000 biasa beli di depan. 10.000. Beli 30 bungkus. Buat makan teman-teman. Sudah. Terima kasih. Gimana KDM gak dicintai banyak orang ya? Dia nggak pernah pelit sama rezeki. Nggak kayak gubernur-gubernur lain. Izin udah tinggal di Papua, ketar-ketir para elit apa gubernur lain lagi pada konten juga ya. Berat ngelawan KDM mah. Gubernur Indonesia coy. Mudahan nyampe Pak Didi Mulyadi. Tertipunya sama AI, marahnya sama saya. Ternyata ya warganya Rudi Masud. Emang cocok lo tuh punya pemimpin kayak dia. KTM, jam, KTM. Maaf gua blur ya di bagian yang ada binatangnya ya. Pak Sugeng yang baik hati. Bapak, Saya paham Bapak berasal dari Kebumen, baru pindah ke Sidomulih Pangandaran tahun 2025. Saya ingin membantu menyelesaikan problem Bapak. Dihina marah tidak, dihina justru dibantu yang hinanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayar nol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian itu pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa kita bakal bahas beberapa topik yang menarik dan yang lagi viral banget. Karena gue denger KDM ini sudah berangkat ke Papua. Gokil. Ini bener-bener gubernur Indonesia. Harusnya yang berangkat ke sana kan profesor ya, tetapi kenapa gubernur Jawa Barat? Ini bukti bahwa warga Papua percaya bahwa seorang gubernur Jawa Barat ini bisa memberikan dedikasi kepada para pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Nah, warga Papua tuh udah bosen, termasuk pejabat-pejabatnya di sana. Mereka tuh butuh orang-orang yang jago ngomong, jago bicara, punya ide cemerlang, punya ide dan gagasan hebat, tetapi juga diiringi dengan bukti-bukti yang sangat akurat. Gokil! Gubernur Indonesia. Dan kita juga nggak lupa bakal ngebahas momen-momen panas atau isu-isu panas di mana Bapak KDM ini dihina sama orang. Parah banget sih ya. Tanpa banyak basa-basi kita gas, kita menuju TKP and play. Assalamualaikum. Sampurasul, Wejeng Enjing, Warga dan seluruh warganet dimanapun berada. Hamparan danau yang indah, gunung yang menjulang, rimba raya menghijau, mentari bertapa di singgasana. Pagi hari ini saya sudah tiba di tanah Papua. Semoga kecerahan ini menjadi harapan bagi kita untuk hidup damai, rukun, dan penuh kebahagiaan di tanah yang penuh harapan. Mari kita jaga seluruh kekayaan dan keindahan ini dengan cinta. Pagi di tanah Papua. Salam untuk semuanya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Karena sesuatu yang paling indah di dunia itu ketika kita ngelihat alam dunia dari atas ya. Indah banget ya. Aduh, belum pernah naik pesawat gue ya. Sabar lah ya. Kayaknya gue kalau naik pesawat mabok kali ya. Oh, ini ada postingannya Om Zen guys. Ini pas turun dari kapal. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo siap. Siap. Mana-mana ngikut ya Om Zen ya. Terima kasih. Selamat pagi. Purwakarta kesayangan Om Zen dan netizen yang baru pun berada. Ya, Om Setelah Zen. 6 jam perjalanan penerbangan landing Om Zen di Bandara Papua. Mungkin kalau di Purwakarta sekarang masih pukul 4 ya, 4 pagi. Om Zen ke Papua sama Bupati Cianjur. Oh, sama Bupati Mendampingi Cianjur. KDM Gubernur Jawa Barat. Ya. Jadi pemateri di konferensi APS. Ya. Si acara ya, gokil ya. Papua strategi. Ya. Oh, ini ada yang tadi postingannya guys.
Siapa kakak namanya? Siapa kakak? Mariela. Cantik sekali. Orang Jayapura ini Bapak. Jayapura asli. Iya, Enggros. Dari mana Enggro? Iya. Waduh, penjaga tiket karcis parkir. Iya. Sehat. Punya suami sudah? Sudah Bapak. Punya anak? Punya. Oh, bahagia. Senyum manis sekali orang Papua. Iya, orang senyum. Jayapura tuh Bapak. Orang Senyum. Jayapura, orang Jayapura, Bapak. Yang punya Di jembatan sini merah. makan pagi sama apa? Di sini Heeh. biasa beli baru bawa datang ke pos. Beli apa makan pagi? Biasa nasi kuning. Oh, udah makan nasi kakak? Oh, nggak makan ini, apa namanya, sagu? Itu nanti Papeda? papeda di Di rumah. rumah. Kalau di sini makan nasi, berapa satu bungkus nasi? 10.000 biasa beli di depan. 10.000. Beli 30 bungkus. Terus makan teman-teman. Sudah. Terima kasih kakak. Terima kasih. Gimana KDM gak dicintai banyak orang ya? Dia nggak pernah pelit sama rezeki. Nggak kayak gubernur-gubernur lain. izin. Protokoler kalau datang ke tempat lain tuh pasti buset penjaganya. Kalau dia mah cuek aja sama tukang parkir kayak gitu. Gokil banget sih menurut gua. Udah tinggal di Papua, ketar-ketir para elit, iya. Apa? Gubernur lain lagi pada konten juga ya. Berat ngelawan KDM mah. Gubernur Indonesia, coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwakarta kesayangan Om Jen dan netizen dimanapun berada, termasuk yang ada di Cianjur. Om Jen sama Bupati Cianjur sama semua. Mana yang kita makan? Papeda. Kalau di kita papeda, sana ini papeda. Papeda ini sama bumbu kuning. Papeda. Geleser. Itu apa di? Jelly gitu ya. Geleser. Luar biasa nih. Bumbu kuning. Itu orang-orang restorannya pada ngumpulin KDM ya, moto-motoin ya. Nah ini ketua Pindo. Sama perwakilan ini apa kata Kanwil ini. Oh Kanwil. Ya, luar biasa. Ini ketua provinsi. Ya, sama aja. Hukum saja sekarang. Ya, hukum. Om Jen nyobain papeda ciri khas makanan Papua. Bagi-bagi Om Jen, kita juga mau Om Jen. Udah nyampe ini gedungnya guys. Mohon maaf kalau gua tutup ya, soalnya takut kena klaim ya guys ya. Oh, surga di tanah Papua, itu lagunya juga. Papua tuh kaya, surganya emang bener-bener surga banget gitu. Oke, kita nggak lupa juga kita bakal lihat postingan yang kemarin, baru nanti kita bahas yang panas-panas ya. Yuk guys, yuk. Ini sampah ting seberapa tahun, Bu? Tahunan. Sekarang ini kan sebarang Tapi Ibu bayar iuran sampah? bayar Bayar. Berapa Ibu bayar? 70 per bulan. Per bulan sama iuran jongkok. Gila ya. Pejabat Bandungnya nggak bisa kerja. Kata gue mah pada tahu diri sih pejabat Bandung ya, ampun . Apa yang ngurus sampahnya? Bukan Pak, DLH Kota. Ya bukan, artinya kan Bapak yang ngurusnya. Nah, pengurus pasar bayar iuran sampah nggak? Untuk pedagang bayar. Bayar. Kenapa iurannya dipungut sampahnya nggak diurus? Karena di sini kebanyakan sampah dari warga, Pak. Dari warga. Warganya warga mana saja? Dua kecamatan Rancasari sama kecamatan Kesini buangnya. Yang bagus itu di setiap kelurahan bikin sistem pengelolaan sampahnya sendiri-sendiri. Segede kota Bandung kalau sampahnya dibuang ke TPA mah kuaten. Kecuali nanti sudah ada pembangkit listrik tenaga sampah. Ya. Jadi warga juga harus kreatif. Jangan senengnya aja. Jadi gini, warga di kota ini micen runtah sering
Ayah runtah di mana Bung? Nah, kelolanya nggak mau, Pak. Hah? Ya, dua-duanya kurang optimal. Rakyatnya kagak sadar, pengelolanya tidak optimal. Dua-duanya. Cocok, Pak. Jadi nanti gini Pak, Biar kan adil. kita ada sistem pengelolaan sampah yang sehari 5 ton. Di sini sehari berapa ton? 25 ton. Udah, dulu kan pasang 5. Saya mah di 5 cuma 1,5 miliar. Kan bisa jadi juga bisa bantu. Kalau dipasang 5 titik sistem pengelolaan itu kan nanti ngelahirin briket. Tinggal briketnya. Jadi kemanain pasti banyak yang butuh. Berarti dengan 1,5 miliar tidak beresin problem yang besar. Nggak usah lagi buang ke TPA, hilang angkutan, hilang BBM. Ada tuh punya banyak solusi tuh, salut gue. Ya, tahap sekarang gini aja, tahap sekarang kan kita bersihkan dulu nih. Tahap sekarang bersihkan dulu. Nah, tahap berikutnya mesin dipasang. Siap. Siapa ya? Siap. Jadi selesai. Gitu. Udah bisa diangkut kan? Saya makan Ini dulu. Ya udah, angkut dulu. Ini diangkut. Ya, diangkut aja dulu. Tinggal setelah itu pasang alat. Di tengah-tengah pasar apa gimana sih ini lokasinya, guys? Apa di belakang pasar? Lihat aja tuh kayak di tengah-tengah pasar ya. Kita ngurus pasaran bener sih teh. Siap. Erakeun di kota itu kudu alus. Siap Pak, siap. Dibenahi nanti. Benahi pasar tanuh gitu asuh. Siap, siap. BUMD Pak. Hah? BUMD. Ulah mungutna hungkul keduanya ngerenovasina. Iya. Kadang-kadang tuh gitu ya, jadi pengelola, jadi pejabat itu ya. Giliran urusan duit cepet. Giliran nama kerjaan aja lelet. Bacot. Izin. Pernah nggak sih kalian guys ketika kalian mengurus sesuatu, ngubungin si A, ngubungin si B, dan kita juga kenal dengan orang itu. Bahkan ada juga orang yang nggak kenal. Ketika kita ditanya, menyapa baik-baik gitu kan, kayak dicuekin. Ketika kita ngurusin ada hubungannya sama duit, langsung direspon. Ada nggak kalian ngalamin kayak gitu? Itu gue benci banget tuh. Orang itu. Giliran urusan duit cepet, itu memang sudah sifat manusia gitu ya. Jangan pada gitu. Duit adalah pada cepet, ampun gendek gua. Runtah dipungut, air runtahnya tuh diangkut, siapa? Begitu tanya sampah itu mah kewajiban DLH. Dari 2 kecamatan ini Pak. Ya udah, yang sekarang yang buang sampah ke sini kelurahannya mana aja. Di kelurahannya pasang alat, nggak boleh lagi buang sampah ke sini. Selalu memberikan solusi terbaik. Kalau ngeliat begini wajar-wajar banget sih ya, banyak kayak pemimpin-pemimpin di tempat, pejabat-pejabat tempat lain tuh pengen tuh KDM itu datang jadi inspirasi, termasuk yang hari ini lagi rame ya, kita bahas. Di awal video itu Bapak KDM diminta untuk jadi pembicara di Papua. Padahal ya kita tahu sendiri, gue berkali-kali ngomong, KDM bukan profesor coy, KDM bukan menteri, KDM cuma gubernur Jawa Barat, kepala daerah. Banyak kok di sana. Dan di sana juga kan banyak orang-orang yang inspirasi. Petinggi-petinggi di Indonesia ini banyak yang ya menjadi inspirasi. Tetapi kembali lagi Papua yang sekarang lagi kita bahas ini, mereka tuh udah bosan dengan orang-orang yang jago teori. Mereka tuh butuh orang-orang yang cerdas, teori jago, ya punya banyak solusi, kemudian juga diiringi dengan fakta-fakta yang realistis. Salah satunya adalah ini, penanganan seperti ini kan pejabat di sini kan ada kayak bupati, wali kota. Ampun nih, nata Bandungnya aja tuh infrastruktur ya, PKL kagak sanggup, sampah kagak sanggup, terus pada ngapain pejabatnya coba? Kalau udah nggak sanggup nata Bandung, mengapain lu pada nyalon jadi pejabat Bandung? Pak Deddy kayaknya banyak deh Pak Deddy orang-orang pinter, orang-orang cerdas dan mau kerja juga Pak Deddy di Bandung itu. Kalau pejabat di Bandungnya udah bener-bener kayaknya tuh mutasi aja. Punten ya guys ya. Soalnya kadang-kadang kesel gitu ya. Langsung diangkut loh. Ini langsung diangkutin ya. Jadi datang kerjain brag. Gua yakin banget ini KDM pulang ya dari tempat ini tempat udah bersih ini. Emang gudang solusi ya ampun. Oke, waktunya kita mau bahas yang panas-panas ya.
Bapak aing penipu. Ampun ada ya orang modelan begini ya. Semakin Pak Deddy dihina, ya dimaki-maki, maka amal Pak Deddy semakin bertambah. Ya, dan gue yakin banget Pak Deddy merespon terkait hal ini nggak dengan emosi juga. Gue yakin banget. Ini untuk mengusir burung di lembur papan di padinya. Mau bagus apa enggak gini ngusir burung? Nah, orang-orangannya nanti kayak gini. Nah, mudahan nyampe Pak Deddy Mulyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata gue mah udah sih, kata gue mah ya umur-umuran segini tuh jangan pakai HP Android. Begini akibatnya. Udah kayak mama rempong ya gue mah, ya ampun ya. Buat Bapak yang baik hati, saya tahu alamat Bapak di Kalimantan Timur. Nah loh. Dan Bapak itu masalahnya tertipu oleh video call AI dengan menggunakan suara saya. Dan saya sudah menyampaikan berulang-ulang hati-hati terhadap penipuan. Selanjutnya ketika Bapak marah saya, mengatakan saya adalah penipu, bagi saya tidak ada masalah. Saya dituduh apapun, dibuat brand apapun oleh siapapun. Yang penting saya akan tetap berbuat sekemampuan saya terhadap sesama manusia, berbuat cinta. Izin Pak, udah dipanggil penipu. Ini kalau bicara soal undang-undang ITE, kena nggak? Kena. Kalau KDM-nya mau niat gitu ya, penjarain gitu ya. Kena, karena kan udah manggil penipu. Bener kan? Terjadi. Ditipu. Makanya gue udah bilang umur-umur segitu tuh nggak usah dikasih Android. Bikin pusing yang ada, tau gak? Hah? Coba kalau diciduk apa nggak malu, ya kan? Ini malah mau... Kayaknya kalau logat-logat Pak Deddy kayaknya mau ngebantu deh. Minta kasih sesuai dengan tugas dan fungsi saya. Baik saya sebagai gubernur maupun saya sebagai warga masyarakat biasa. Untuk itu nanti tim saya akan mencoba menghubungi Bapak tentang penipuan yang Bapak alami. Saya tahu Bapak katanya membayar uang tebusan. Saya nggak tahu tebusannya berapa, tapi informasinya Bapak tertipu 2 kali. Satu, harus bayar uang tebusan karena mendapat hadiah 200.000. Yang kedua, Bapak mendapat informasi lagi, mendapat pekerjaan di Jakarta, dan kemudian Bapak tertipu lagi. Setelah datang ke Jakarta, pekerjaannya tidak ada. Tetapi apapun masalahnya, sekemampuan saya akan bantu menyelesaikan. Meskipun Bapak warga Kalimantan Timur, tetapi untuk siapapun nanti tidak boleh tertipu lagi. Yang akibatnya tertipunya sama AI, marahnya sama saya. Ternyata ya warganya Rudi Masud. Gua mah emang cocok lo tuh punya pemimpin kayak dia. Izin Pak Rudi Masud, warga lo nih ngerepotin aja kerjaannya. Jaga marwah mulu sih gubernurnya. Nih gue kasih tahu sekali lagi nih buat teman-teman ya, kalau umur udah tua, lo punya keluarga, udah nggak usah dikasih Android, kasih HP 3310 atau yang titit, udah. Begini akibatnya. Bukannya ngebantu biar bisa video callan dengan keluarga yang jarak jauh, ujung-ujungnya ngerepotin lu. Udah begini malu nggak? Malu ini se-Indonesia ini ditonton. Terus yang paling membagongkannya, dia ditipu bukan cuma sekali kata Pak Deddy. Dia ditipu 2 kali. Pertama terkait tentang undian atau apalah gitu ya. Yang keduanya tentang pekerjaan. Ini gua kasih tahu. Izin sekali lagi. Bodoh boleh tapi tolol jangan. Kalau orang udah jalan, jatuh di lubang, blus. Jatuh dong, sengsara dong. Namanya juga lubang. Mending kalau misalnya dalam lubangnya doang nggak ada apa-apanya, tapi kalau di dalamnya ada, misalnya kayak ada batu, ada apa nggak sakit kita? Nah terus kita lewat situ lagi, jatuh lagi. Blow on sih kata gue. Ternyata ada videonya guys, dia membalas juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ini masalah penipuan. Kalau biasa-biasa itu, ku dengar kalau artis itu sampai dibawa-bawa ke penipuan, pasti klarifikasi mereka. Seperti Soimah, Inul Daratista. Nah, artis yang lain Ipan Gunawan juga sering.
adik ini Pak Didi Mulyadi ini nggak ada, padahal ini banyak. Ya kira-kira penipuan itu, masalahnya aku kena tipu. Nah, Karena lu blow on. Izinnya bukan berarti gua mentertawakan dia atas penderitaan orang lain gitu loh ya. Yang kena tipu dia marah-marah ke orangnya. Kata dia gini, artis aja kalau misalnya ada penipuan yang mengatasnamakan dia selalu bikin klarifikasi. Bukan tambalan Nasbak, gua kasih tahu sama lo. Gue yakin banget lo ngikutin akun TikToknya Bapak KDM atau sosial medianya KDM. Sudah berapa kali KDM itu ngomong di sosial medianya bahwa hati-hati kalau ada penipuan dengan mengatasnamakan saya, dengan berbagai macam ngasih bantuan, undian, bonus, uang dan segala macamnya, itu bukan saya. Berkali-kali KDM itu ngomong. Makanya lu kalau pakai sosial media tuh dipakai yang bener. Ini akibatnya. Ini bapaknya siapa sih ini? Coba yang punya keluarga kasih tahu dong, nasihatin. KDM itu udah berkali-kali bikin video, hati-hati kalau ada penipuan mengatasnamakan saya, mau di Facebook, Instagram. Tonton deh sosial medianya. Lu tuh punten ya, bodoh boleh tapi tolong jangan izin ya. Kesel gue. Ampun, gue jadi emosi. Lama-lama gue isap nih rokok 1 bungkus. ntar memang tahu, tapi kalau kayak orang awam seperti aku tahu penipuan setelah aku kena tipu. Nah, lu kenapa ketipu 2 kali? Siapa yang tanggung jawab? Ayo. Mak lu yang tanggung jawab, kalau enggak saudara lu yang tanggung jawab, sono. Yang ketipu lu, marah-marah ke orang lu, istighfar, taubat. Greget banget gue. Kayak pengaduannya di Lembur Pakuan itu. Lama sudah tutup, kenapa nggak dibilangi? Apa namanya? Klarifikasi. Nah, itu tutup sementara, alasan banyak. Tambalan Nasbak, lu kalau mau ngadu, ke gubernur lu di Kalimantan Timur, lu ngapain ke Lembur Pakuan coba? Bikin malu aja. Ini Rudi Masud gak ngurusin warga. Lihat tuh sambil videoin jalannya jelek. Ini gara-gara pemimpin yang ada di Kalimantan Timur. Akibatnya begini, masyarakatnya tuh ngadu-ngadu ke gubernur lain. Ujung-ujungnya apa? Dia kena tipu. Kayak kejadian kemarin tuh ada warga Tangerang, kalian masih inget gak? Yang cewek itu datang ke sana minta bantuan. Pulang minta diongkosin, kagak punya otak itu. Bikin malu gue sebagai warga Banten. Ya walaupun dia orang Tangerang karena sama-sama Banten. Gue malu. Lu datang ke sana mau ngapain? Mau ngadu ke Gubernur Jawa Barat mau ngapain coba? Ini kejadian lagi. Ngadu katanya ke Jawa Barat, terus lagi tutup dia kecewa. Lah, lu ngadu sono ke gubernur lu. Ampun, gue kesel banget. Udah gue emosi, darah tinggi gue naik gue. Nih, soalnya ada satu lagi nih guys. Kayaknya yang kemarin udah gue bahas videonya, ini lebih parah sih. Nunggu KDM menjadi manusia nih. Ada lagi orang-orang yang otaknya udah pada keselip. KTM, jam. KTM. Maaf gue blur ya di bagian yang ada binatangnya ya. Jadilah manusia, ya. KTM, kamu jadi manusia ya, biar bisa memanusiakan manusia. Coba. Akhirnya KDM datang juga. Udah gabungin lagi sama KDM. KDM nongol juga KDM nongol juga tuh. Pak Sugeng yang baik hati, Bapak, saya paham Bapak berasal dari Kebumen, baru pindah ke Sidomulih Pangandaran tahun 2025. Izin Bapak. Kemarin dari Tangerang, yang terbaru barusan dari Kaltim, sekarang dari Kebumen. Pak Didi sabar-sabar Pak Didi ya. Dikatain binatang coba. Ya Allah, ngenes banget. Gue kesel banget. Gue masih keturunan Jawa, lu bikin malu orang Jawa lu Sugeng. Gue rukiah juga lu Sugeng gue mah. Pak Sugeng yang baik hati, saya paham Bapak berasal dari Kebumen, baru pindah ke Sidomulih Pangandaran tahun 2025. Orang baru berarti ya. Perpisahan dengan istri adalah hal yang terberat dalam hidup.
Tapi sebagai seorang laki-laki, Bapak harus bisa melewati itu. Iya, sakit Saya hati sama paham istrinya. Bapak mengekspresikan seluruh kemarahan dan kekecewaan pada lemur pakuan, pada saya secara personal. Iya. Tetapi saya tidak akan marah pada Bapak. Asya Allah. Saya ingin membantu menyelesaikan problem Bapak. Tuh, diundang. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melalui Rumah Sakit Cisarua, yang merupakan rumah sakit Provinsi Jawa Barat, sudah berkomunikasi dengan pimpinan kecamatan dan rencana akan menyebut Bapak ke rumah kalau diizinkan oleh keluarganya. Masya Allah. Semoga dengan nanti dirawat di Cisarua, Bapak bisa kembali hidup dengan tenang, menatap masa depan penuh harapan. Salam hormat untuk Bapak dan keluarga. Dihina, marah tidak. Dihina, justru dibantu yang hinanya. Jadi sebetulnya KDM itu lagi ngajarin buat para warga ketika kalian dihina sama orang itu jangan marah gitu ya. Justru kalau bisa orang yang menghina kita tuh dibantu. Karena hinaan dia itu akan menjadi sebuah jembatan buat kita untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Bener nggak? Iya. Lagi nyontoin sebetulnya guys. Justru malah kita yang nontonnya emang emosi, bener nggak? Ini untuk mengusir burung di lembur papan, di padinya. Mulai bagus apa enggak gini ngusir burung, Pak? Nah, orang-orangannya nanti kayak gini. Nah, mudahan nyampe pagi di Mulyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kia ya hari mau pergi ke sawah di bare nyawa teh ya Allah. Pergi ke sawah. Rupa-rupa wae ya kelakuan jelema teh. Ari amang kunaon sehat. Lamun gering gerak ke rumah sakit, periksa ke dokter. Lagian ieu tetanggana jelema burung dibere hotspot. Nya jadina kan kos kieu, astagfirullahaladzim. Coba intinya mah bukan masalah hotspotnya bang. Kenapa sih dia pakai Android itu bang? Repot umur-umuran segini tuh udah repot, udah bahaya. Yang ada nyusahin anjir. Jelaskan. Ari sia nyeun video kos kitu teh. Tujuanna naon? Nyeun baju tulisan KDM penipu. Nipu saha? Ketipu dia. Sia nu katipu. Katipu naon? Terus lain kali lamun misalkan sia nyeun video, audio teh diperhatikeun. Ngira aing ngarti maksud sia teh naon. Naon nu diomongkeun ku sia teh. Terus eta rarai tembongkeun geura. Kan kami teh pengen tahu nya artis anu sok ngagogoreng KDM teh raraina parasna kos kumaha, apa sararua gitunya, begetna kosi Dodi kosi Cecep atau rada mendingan saeutik nu ieu mah. Da kan kami teh teu apal. Da make masker, make kacamata. Da biasana nu make masker terus nu make kacamata hideung mah nya biasana tukang tipu nu kos kitu teh. Oh, tukang tipu dia bang. Beungeutna embung katinggalian. Ngerah aman tuh di teteangan batur. Ini untuk mengusir burung. Bener kata Kang Amel loh guys. Orang-orang yang pakai kacamata itu, pakai masker begini, bikin video itu kan tukang tipu ya. Jangan-jangan dia lagi menipu dirinya sendiri. Supaya mendapat perhatian dari KDM ya. Warga si Julak, orang Kalimantan Timur, ngebikin gaduh terkait gubernur Jawa Barat. Lu sehat Julak? Lu harusnya kalau mau bikin gaduh di media sosial mah urusin gubernur lu, ya kan? Rudi Masud, lu gabung tuh sama rombongan-rombongan aliansi masyarakat Kalimantan Timur dan mahasiswa-mahasiswa untuk perubahan Kalimantan Timur. Ngapain lu jadi riweh-riweh ngurusin gubernur gua, Bapak Aing? Hah? Pak Rudi Masud, tolong dong urusin. Itu tuh salah satu oknum warganya dikondisikan jaga marwah, Pak, jaga marwah. Marwah harus Nah, itu jaga sih. warga Bapak, ya kan? Salah satu oknum begitu, riweh banget ngata-ngatain Bapak Aing penipu, ngefitnah Bapak Aing gara-gara ulah dia sendiri percaya sama penipuan orang lain. 2 kali lagi, Po. Lu kan hatersnya pada di Mulyadi, ya kan Julak? Gue ngeliat tuh di postingan-postingan lu semuanya itu membahas terkait pada di Mulyadi, bahkan nyampe mengatakan pada di Mulyadi itu munafik, Penipu.
Ujung-ujungnya mah terkait pencalonan yang diisukan kalau Deddy Mulyadi mau mencalon menjadi Presiden RI. Di situ lu heboh banget. Ya kan? Sampai kayaknya takut banget Deddy Mulyadi menjadi Presiden RI di 2029 nanti. Nyampe-nyampe lu meminta mohon pengen diundang ke podcastnya Denny Sumargo. Siapa lu yang harus diundang sama Denny Sumargo? Segala ngomong mau ngupas tuntas terkait Deddy Mulyadi yang soal pencalonan RI. Lu siapa? Lu siapa lu? Boro lu mau mengupas tuntas terkait Julhak, lu siapa lu Julhak? Lu di Kaltim aja lu kagak dianggap lu, reget gue. Julhak. So-soan banget pengen undang Denny Sumargo. Diundang sono podcast sama Kebo di kebun sawit lu sono. Pada Deddy Mulyadi. Diri lu sendiri aja terkait penipuan masih gampang ketipu lu. Hanya gara-gara suara AI doang. Ini sok-sokan mau ngupas tentang Deddy Mulyadi. Ngupas apa? Ngupas kentang. Hah? Awam sih awam lu. Tapi lu mah itu bukan awam, pura-pura awam, rumah-rumahnya mah. Niat ya kan? Riwah banget perasaan. Lu mah urusin bantuin tuh Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur yang sedang berjuang terkait sengketa gubernur lu tuh. Ya kan? Biar apa? Biar Kalimantan lu tuh maju, ada perubahan. Tahu. Lu ngomong di videonya katanya kalau lu tinggal di situ tuh di Kalimantan kagak ada pekerjaan, susah. Yang banyak malah yang mendapat pekerjaan tuh orang-orang luar dari Kalimantan. Nah itu lu gabung sono, urusin sama masyarakat yang sekarang sedang berjuang untuk perubahan Kalimantan. Bukan malah lu ngurusin Deddy Mulyadi. Kecot lu, jadi orang. Kecot. Kocak gue mah. Apa kecot? Dasar julak. Aduh ampun ya. Gemes gue mah orang kayak begini. Untungnya gubernur aing baik. Segala mau menghubungi lu, mau ngeganti duit lu yang kena tipu 200.000 itu kali ya. Gemes gue. Udah, bye. Bo, gue mau nanya kecot apa? Lo ngomong kadang-kadang gue ngerti po dari awal tuh. Tiba-tiba ada satu kalimat yang bikin gue ngeblank po. Kecot apa? Kecot tuh peot. Kita ganti topik ya. Bawahnya emosi soalnya ngeliat itu. Ini soal lagi rame banget jembatan ya. Ternyata dulu pernah dianggarkan oleh gubernur sebelumnya. Itu kurang lebih sekitar 72 miliar guys. Ya, tapi mangkrak. Ya yang dibangun kan bukan itu, ya kan? Jembatan yang lain, yang ada enyoy-enyoy. Ini lagi viral banget sih guys ya. Oke, play. Jembatan baru, jembatan yang nanti teristimewa di Kabupaten Pangandaran senilai 72 miliar. Nilai yang fantastis. Ya, inilah jembatan yang dulu direncanakan dibangun di era Ridwan Kamil dengan anggaran hingga 72 miliar rupiah. Faktanya, saat itu hanya berdiri tiang-tiang pondasi dan proyeknya sempat mangkrak. Di era KDM, tanpa banyak pidato panjang lebar, jembatan ini akhirnya berdiri megah di Pangandaran dan langsung disaksikan masyarakat pada momen malam Idul Adha. Jadi ini udah selesai. Total sekian itu udah selesai. Ya, malam hari ini malam Idul Adha. Ini ada suara takbiran. Saya berada di jembatan Sodongkopo. Saya menamakannya Jembatan Jaya Perkasa. KDM sukses ciptakan infrastruktur kelas dunia di Pangandaran. Kang Deddy Mulyadi meninjau jembatan Sodongkopo atau jembatan Jaya Perkasa yang kini memangkas akses Nusawiru menuju Batu Karas dari 15 km menjadi hanya sekitar 2 km. Jembatan pelengkung baja sepanjang 140 meter ini diharapkan mempermudah mobilitas wisatawan domestik hingga mancanegara, sekaligus menjadi ikon baru wisata Pangandaran. Kalau kamu bangga dengan pembangunan di era KDM, jangan lupa like, komen, share, simpan postingan ini, follow dan aktifkan lonceng di channel Lensa Bangsa. Nih, berapa biaya lampu alokasi? 1,9 miliar. Ya. 1,9 M lampu doang. 1,9. Ya, Pak. Sekarang udah selesai. Sudah, Pak. Ini bulan awal Juni beres dulu. Awal Juni. Ya, awal aku saya udah ketemu semua tuh. Tapi sekarang udah nyala. Yang disebut awal Juni beres apa namanya, Pak? Masa pelaksananya sampai awal Juni. Tapi sekarang sudah bisa selesai. Sudah selesai. Berarti pekerjaannya lebih cepat. Ya. Dibanding target waktu yang disiapkan. Ya. Pondoknya ada. Oh, diresmiin ya?
Tuh, diukiran paten atau Pak? Hah? Permanen. Iya kan? Permanen. Iya, dapat digerakan. Ini gerakin deui. Tanda tangan. Hebat ya Gubernur Jawa Barat ini gebrakannya ya. Dulu kan pernah dibangun 2003, mangkrak ya. Kalian mah nggak perlu nyindirin sih sebetulnya sama era-eranya mantan. Ya, nggak perlu kalian, cukup dengan buktikan dengan fakta-fakta di lapangan. Boom, bangun ini. Sakit. Katanya udah denger menyalon lagi, nyalon sono. Terus ada lagi nih guys, pada saat kurban kemarin itu KDM kayak nyindir gitu guys nih. KDM lagi nyindir siapa ya? Oke, kita gas. Semangat kurbana naon pamarentah teh ngorbankeun ego pamimpina tinu kabiasaan make duit APBD jeung pribadi. Tahu nggak siapa yang KDM sindir? Tulis di komentar. Kayaknya nyindir itu tuh ya yang suka teriak-teriak dana hibah. Iya kan? Ada nggak? Ada anggota dewan. Sincup tuh, itu kan teriak-teriak dana hibah mulu. Terus Sukabumi, iya itu. Oh yes, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir nih. Mohon maaf kalau ada salah pas saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow akun TikTok yang videonya gue rasain. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.